Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 3 di sini kami akan menampilkan video hasil praktikum sederhana kami yaitu sel elektrolisis. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Saya Jiwanda Darit Ais dengan NIM 2304080001. Saya Dwi Anggreni Agustin dengan NIM 2304080007. Dan saya Nailan Terus Ada dengan NIM 2304080010. Selamat menonton. Berikut merupakan alat dan bahan yang digunakan, yaitu gelas dan air, kardus, garam, sendok, kabel penjepit buaya, pensil, dan juga baterai 9 volt. Pertama, siapkan air dan masukkan garam, lalu aduk hingga garamnya larut. Siapkan 2 buah pensil yang masing-masing ujungnya sudah diraut, lalu kemudian siapkan kardus dan buat 2 buah lubang pada papan kardus dengan ukuran diameter pensil. Lalu, masukkan 2 buah pensil tadi ke dalam lubang yang ada pada papan kardus. Masukkan 2 buah pensil tadi ke dalam larutan garam. Kemudian siapkan baterai 9 volt dan kabel penjepit buaya. Lalu hubungkan kabel penjepit dengan baterai. Hasilnya adalah terbentuk gelembung-gelembung pada ujung pensil. Dan ini dia proses elektrolisis yang terjadi. Proses elektrolisis ini merupakan proses di mana arus listrik bisa menguraikan larutan elektrolit, yang artinya terjadi proses perubahan energi listrik menjadi energi kimia atau yang biasa disebut dengan reaksi redoks. Pensil yang dihubungkan kabel berwarna merah bermuatan positif atau anoda, sedangkan yang berwarna hitam bermuatan negatif atau katoda. Elektrolisis memerlukan perantara elektroda yang tercelup dalam larutan elektrolit saat tegangan diterapkan terhadap elektroda itu. Arus listrik yang digunakan pada praktikum ini adalah baterai 9 volt dan larutan elektrolitnya adalah larutan garam. Lalu kenapa sih bisa terbentuk gelembung-gelembung gas pada masing-masing ujung pensil? Nah, pada praktikum ini menggunakan larutan garam atau NaCl dan air. Kemudian menggunakan elektroda karbon yang telah dialiri oleh arus listrik positif dan negatif. NaCl ini terdiri dari ion Na+ dan Cl-, serta ada air atau H2O yang terdiri dari ion H+ dan OH-. Pada praktikum ini terbentuk gelembung-gelembung gas pada katoda dan anoda. Lalu, pada katoda bermuatan negatif akan menarik ion-ion yang bermuatan positif untuk berkumpul di sekitarnya. Salah satunya adalah ion H+. Ion H+ akan menerima elektron dari katoda dan terbentuk reaksi reduksi dengan rumus 2H+ ditambah 2E akan menjadi H2. Ion H+ menerima elektron dari katoda, maka akan terbentuk molekul diatomik H2 atau yang biasa disebut dengan gas hidrogen. Jadi, gelembung-gelembung yang terbentuk pada katoda adalah gas hidrogen. Jika gelembung-gelembung tersebut ditampung pada tabung reaksi dan didekatkan dengan sumber api, maka akan terdengar bunyi plup. Sementara itu, masih tersisa ion Na+ dan OH-. Kedua ion ini membentuk senyawa NaOH yang merupakan basa kuat. Pada anoda yang bermuatan positif, maka akan menarik ion-ion yang bermuatan negatif. Salah satunya adalah ion Cl- yang kemudian akan memberikan elektronnya kepada anoda. Disinilah terjadi proses oksidasi dengan rumus 2 Cl- menjadi Cl2 plus 2 elektron. Cl- yang melepas elektronnya bergabung menjadi molekul diatomik Cl2 atau biasa disebut dengan gas klorin. Jadi, gelembung-gelembung yang terbentuk pada anoda adalah gas klorin. Jika gelembung-gelembung gas tersebut ditampung dalam suatu tabung reaksi, maka akan terlihat warna dari gas klorin adalah hijau. Kesimpulan, berdasarkan praktikum yang telah dilakukan ini, menghasilkan NaOH, gas hidrogen, dan gas klorin yang dapat dirumuskan sebagai berikut. 2 NaCl plus 2 H2O menjadi 2 NaOH plus H2 plus Cl2. Jika kalian mencoba mencium aroma larutan setelah praktikum, maka akan tercium aroma seperti kaporit. Aroma seperti kaporit itu berasal dari aroma gas klorin atau Cl2. Karena Cl2 ini biasanya digunakan sebagai kaporit dan sebagai bahan pembersih pada beberapa produk pembersih. Thank you for watching. Terima kasih sudah menonton. Suwun wis deleng.